Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yiki Triani dengan NIM SSI 2022-02867. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory pada Salon Kecantikan. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat dua tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi inventory berbasis web pada sebuah salon kecantikan yang sebelumnya masih menggunakan metode manual Form dan Excel. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan kehilangan data dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian terdapat dua metode, yaitu metode pengembangan sistem menggunakan menggunakan SDLC atau waterfall model. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah dengan metode SDLC yaitu waterfall model. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh, tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelumnya, yaitu tahap requirement. Kedua adalah tools design system. Menggunakan metode UML, use case, class, activity, stage card, sequence diagram, dan ERD. Menurut Puspita tahun 2016A, mengemukakan bahwa UML Unified Modeling Language adalah salah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirements, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Ini merupakan gambar dari use case diagram menu utama dari penelitian yang saya review. Dalam menu tersebut terdapat menu admin. Di dalamnya menu admin terdapat beberapa menu lagi, yaitu login, master, transaction, inventory, report, logs, dan logout. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada metode penelitian ini. Yang pertama yaitu front end dan back end. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada metode penelitian ini. Yang pertama adalah front end dan back end. Menggunakan PHP dan kode igniter. Kode igniter merupakan kerangka kerja web yang ditunjukkan untuk bahasa pemrograman PHP yang diciptakan oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Ia adalah pendiri dan pencipta Ellis Lab, sebuah tim yang didirikan pada tahun 2002, yang fokus pada pengembangan perangkat lunak dan alat untuk developer web. Dan yang kedua adalah menggunakan MySQL. MySQL merupakan suatu tipe service berbasis data yang sangat berpopuler yang sering dimanfaatkan untuk menciptakan aplikasi web yang memanfaatkan basis data sebagai sumber dan pengelolaan informasi. Yang ketiga adalah server menggunakan SMPP. SMPP merupakan aplikasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi utama web di dalamnya. Dalam SMPP terdapat instalasi modul PHP, MySQL, Web Server Apache. Dan yang terakhir adalah editor menggunakan Sublime Text. Sublime Text merupakan sebuah editor teks yang dibangun dengan menggunakan Python. Editor ini dikenal karena tampilannya menarik, banyak fitur, dan berjalan di berbagai platform, serta mudah dan sederhana. Sehingga populer di kalangan pengembangan desainer, Sublime Text dimanfaatkan sebagai alat untuk mengedit kode bahasa pemrograman PHP dalam pengelolaan konten pada aplikasi server. Dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari review jurnal ini. Yang pertama yaitu sistem mampu memonitor stok barang masuk dan keluar baik di gudang, pusat maupun cabang.
Yang kedua, dapat melakukan stok opnam bulanan. Yang ketiga, memberikan level akses berbeda bagi user, kasir, owner, dan staf gudang. Dan yang keempat, mampu menghasilkan laporan persediaan, pembelian, dan pengiriman. Dan yang terakhir, aplikasi dinilai efektif dalam pemberian informasi stok barang secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini terdapat tiga kelebihan. Yang pertama, solusi praktis untuk masalah nyata di lapangan. Yang kedua, menggunakan pendekatan dan tools yang umum dan mudah diterapkan oleh pengembang pemula. Dan yang terakhir adalah fokus pada efisiensi dan akurasi pencatatan data inventory. Selain kelebihan, terdapat kekurangan pada penelitian ini. Yang pertama adalah minim evaluasi sistem. Tidak ada pembahasan mendalam mengenai hasil pengujian sistem, misalnya feedback pengguna atau pengukuran performa sistem. Yang kedua, diagram kurang lengkap. Hanya disebutkan diagram yang digunakan, tetapi tidak seluruhnya ditampilkan dalam jurnal. Yang ketiga penulisan kurang konsisten. Terdapat pengulangan konten, penulisan istilah yang kurang baku, serta penggunaan referensi yang tidak konsisten. Misalnya dua referensi Puspita Sari tahun 2016 ditampilkan sama. Dan yang terakhir, uji coba sistem terbatas. Hanya menyebutkan black box testing tanpa menunjukkan hasil atau studi kasus penerapannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu sistem informasi inventory berhasil dibangun berbasis web menggunakan PHP, kode igniter, dan MySQL. Yang kedua, sistem mampu mencatat dan memonitor barang masuk dan keluar dari gudang pusat dan cabang real time secara live time. Nah, yang ketiga, fitur stok omnam bulanan memudahkan pengecekan kesesuaian stok fisik dan data sistem. Yang ketiga, yang selanjutnya terdapat level akses berbeda, kasir, staf gudang, dan owner, sesuai dengan peran pengguna. Selanjutnya, sistem menghasilkan laporan yang akurat dan otomatis untuk kebutuhan persediaan, pembelian, dan pengiriman barang. Selanjutnya, penggunaan sistem ini meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan stok dibanding metode manual sebelumnya. Dan yang terakhir, jurnal ini bersifat deskriptif dan teknis, fokus pada perencanaan sistem, bukan eksperimental. Oleh karena itu, hasil yang disampaikan bersifat kualitatif dan umum, seperti sistem berjalan dengan baik atau informasi stok menjadi lebih akurat, namun dapat dukungan data pengukuran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.